Cara penggunaan obat. 1. Oral. Pemberian obat yang dimasukkan melalui mulut, contohnya tablet, pil, kapsul, bubuk, sirup. 2. Topikal. Jenis obat yang cara pakaiannya dioleskan langsung pada permukaan kulit atau selaput lendir, contohnya salep, gel, lotion. 3. Bukal. Pemberian obat dengan memasukkan obat di antara gusi dan gigi, contohnya obat golongan nitrogliserin. 4. Sublingual. Obat yang diberikan dengan cara meletakkan obat di bawah lidah, contohnya ISDN. 5. Suppositoria. Pemberian obat dengan memasukkan melalui anus atau rektum, contohnya Dulcolax Suppos. 6. Intravena. Obat langsung dimasukkan ke pembuluh darah sehingga kadar obat di dalam darah diperoleh dengan cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita, contohnya vancomycin dan morfin. Mekanisme kerja obat adalah mengubah cairan tubuh atau membran sel dengan berinteraksi pada tempat reseptor titik aluminium hidroksida untuk mengubah zat kimia suatu cairan tubuh agar dapat menetralisir kadar asam lambung. Obat-obatan, misalnya anestesi umum, berinteraksi dengan membran sel. Setelah sel berubah, obat mengeluarkan pengaruhnya. Mekanisme kerja obat yang paling umum ialah terikat pada tempat reseptor sel. Apa itu mekanisme? Menurut Eli Wahyudin 2020, mekanisme kerja obat di dalam tubuh melalui 4 proses yang disebut ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi adalah perpindahan obat dari tempat pemberian menuju aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberiannya. Yang kedua, distributor atau distribusi. Distributor atau distribusi adalah proses setelah obat diserap, obat akan berpindah dari tempat penyerapan ke bagian tubuh lainnya. Biasanya dilakukan melalui aliran darah. Yang ketiga, metabolisme. Metabolisme adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh enzim. Mayoritasnya terjadi pada organ hati. Yang keempat, ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran, biasanya melalui ginjal dalam bentuk urin atau dalam bentuk feses. Ada 3 lokasi utama di mana ekskresi obat terjadi. Yang pertama, ginjal, yang kedua, fekal atau hati, dan yang ketiga, ekskresi utama yang terjadi melalui paru-paru. Efek obat yang tidak diinginkan. Yang pertama, efek samping obat. Efek samping obat yaitu efek ikutan setelah pemberian obat dengan dosis yang dianjurkan. Yang kedua, efek toksik. Efek toksik yaitu efek yang merugikan dan yang tidak diinginkan dalam terapi pengobatan. Yang ketiga, efek tak terduga, yaitu di mana reaksi tidak terduga walaupun obat diberikan sesuai dengan anjuran. Perjalanan obat di dalam tubuh secara singkat, yaitu dimulai ketika obat diminum, masuk ke dalam sistem pencernaan, melalui hati untuk dimetabolisme, kemudian baru didistribusi melalui darah untuk kemudian sampai ke organ target atau reseptor. Kemudian obat akan dikeluarkan melalui ginjal berupa air seni. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.